Fakta bahwa para rasul berdebat soal siapa yang terbesar menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa Petrus telah ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perdebatan itu terjadi pada malam pengkhianatan, yaitu malam terakhir pelayanan Yesus di bumi. Jika Petrus memang telah ditetapkan sebagai paus atau kepala para rasul, mengapa para rasul masih bingung dan berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka? Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith di channel saya. Di video ini saya mau share kembali kesaksian seorang yang keluar dari Katolik dan dia memberikan 4 alasan yang menurut saya alasan ini harus kalian dengar untuk membuka pengetahuan kita tentang apa yang dipercaya oleh saudara-saudara Katolik kita yang terkasih. Nah, jadi orang ini bernama David Jerix. Dia sudah meninggal tahun 2004 dan saya akan membacakan kisahnya kepada teman-teman sekalian. Teman-teman silahkan mendengar suara saya akan membacakannya untuk teman-teman. Kisah pertobatan David Jerix kepada Yesus Kristus dan keluar dari gereja Katolik. Berikut adalah catatan saya dari sebuah khotbah yang saya sampaikan tidak lama setelah saya bertobat dan keluar dari gereja Katolik pada tahun 1962. Ini adalah khotbah pertama yang saya sampaikan, pendahuluan. Dalam pelajaran ini, saya ingin menyampaikan beberapa alasan mengapa saya meninggalkan gereja Katolik. Saya tidak bermaksud membagikan pengalaman pribadi yang saya alami akibat keputusan tersebut. Namun, saya akan menyebutkan bahwa saya berasal dari keluarga Katolik yang besar dan saleh, dengan 12 anak. Saya bersekolah di Trinity High School di Louisville, Kentucky. Pada saat saya melakukan studi Alkitab secara mendalam, saya memiliki 2 saudara laki-laki yang sedang belajar di seminari Katolik untuk menjadi imam. Saya juga ingin menyatakan bahwa saya tidak meninggalkan gereja Katolik karena kejahatan yang saya lakukan ataupun yang dilakukan kepada saya. Saya meninggalkan gereja Katolik karena saya mulai percaya bahwa ajarannya bertentangan dengan Alkitab. Hal inilah yang akan saya usahakan untuk tunjukkan dalam pelajaran ini. Alasan pertama saya meninggalkan gereja Katolik adalah karena mereka tidak memiliki sikap yang benar terhadap kebenaran. Untuk menjelaskan maksud saya akan menerangkan perbedaan antara kedua pihak. Mereka yang memiliki sikap yang benar terhadap kebenaran selalu bersedia menguji ajaran mereka bersama orang lain. Mereka mengundang pihak yang berbeda pandangan untuk bekerja sama demi kebenaran dan kesatuan. Mereka menghargai jika ada yang menunjukkan kesalahan dalam ajaran mereka. Mereka menguji segalanya dengan sungguh-sungguh, mempelajari argumen dari kedua sisi, dan mempertimbangkan pandangan yang berbeda secara adil. Mereka yang memiliki sikap yang salah terhadap kebenaran tidak bersedia menguji ajaran mereka dalam diskusi yang adil dan terbuka, baik secara pribadi maupun di depan umum. Mereka tidak mengundang orang lain untuk menunjukkan di mana mereka mungkin salah, dan mereka tidak menghargai ketika orang lain mencoba melakukannya. Mereka tidak mengizinkan anggotanya untuk mendengar kedua sisi dari satu persoalan, dan terlebih lagi, mereka tidak ingin anggotanya memeriksa argumen yang berseberangan. Semoga sekarang orang dapat mengerti maksud saya ketika saya mengatakan bahwa orang Katolik tidak memiliki sikap yang benar terhadap kebenaran. Jemaat Katolik nggak diizinkan dan terlebih lagi tidak didorong untuk mendengar kedua sisi antara kebenaran dan kesalahan. Mereka tidak diperbolehkan membaca buku-buku yang berbeda dari doktrin mereka. Karena itu, para rohaniawan mendorong umat untuk menutup diri terhadap apapun yang berbeda dari ajaran Katolik. Kami bertanya, mengapa para pejabat Katolik tidak mendorong umatnya untuk memeriksa ajaran Alkitab yang berbeda? Guru-guru palsu telah belajar bahwa ketika kebenaran dan kesalahan diperiksa perdampingan, sebagian orang mulai melihat kebenaran. Guru-guru palsu takut terbongkar dan kehilangan pengikut. Alasan kedua saya meninggalkan gereja Katolik
adalah karena hanya Alkitab yang merupakan pedoman yang sepenuhnya cukup untuk keselamatan. Namun Gereja Katolik mengajarkan bahwa itu tidak cukup. Katekismus Katolik untuk orang dewasa pada halaman 52 mengatakan, dapatkah Anda belajar menyelamatkan jiwa Anda hanya dengan membaca Alkitab? Tidak, karena hal-hal tertentu dalam Alkitab dapat disalahpahami, dan karena Alkitab tidak memiliki semua yang diajarkan Tuhan. Perhatikan bahwa bagian pertama dari jawaban mereka atas pertanyaan dapatkah Anda belajar menyelamatkan jiwa Anda hanya dengan membaca Alkitab adalah tidak. Namun, terjemahan Alkitab Katolik sendiri justru mengajarkan sebaliknya. Semua kutipan kitab suci yang saya berikan di sini berasal dari terjemahan Katolik. 2 Timotius 3 ayat 15-17 mengatakan, dan karena dari masa kanak-kanak engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu untuk keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, Rasul Paulus melalui ilham Allah berkata kepada Timotius, engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat untuk keselamatan dan menjadikanmu sempurna, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Roma 1 ayat 16 menyatakan, sebab aku tidak malu akan Injil, karena itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dengan demikian, firman yang terkandung dalam Alkitab berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Bagian selanjutnya dari jawaban dalam katekismus terhadap pertanyaan dapatkah Anda belajar menyelamatkan jiwa Anda hanya dengan Alkitab adalah tidak, karena hal-hal tertentu dalam Alkitab dapat disalahpahami. Dengan pernyataan ini, mereka menyiratkan bahwa Alkitab tidak dapat dipahami dengan jelas. John A. O'Brien, seorang penulis Katolik, dalam bukunya The Faith of Millions, menyatakan dengan lebih tegas di halaman 152, ia menulis, Alkitab bukanlah panduan yang jelas dan dapat dimengerti untuk semua. Buku The Faith of Millions ini diberikan kepada saya sebelum pertobatan saya oleh kakak saya, Norman, yang saat itu adalah seorang mahasiswa di seminari Saint Meinrad, Indiana. Namun Rasul Paulus menyatakan bahwa kita bisa memahami apa yang ia tulis. Dalam Efesus 3 ayat 2-4, Paulus bilang, sebab kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bahwa kepadaku telah dinyatakan rahasia itu menurut wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku akan rahasia Kristus. Paulus mengatakan bahwa rahasia itu dinyatakan kepadanya oleh wahyu dari Allah. Lalu ia menyatakan bahwa ia telah menuliskannya, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat, dan bahwa ketika orang membaca tulisannya, mereka dapat memahami pengertian Paulus mengenai rahasia Kristus. Dengan kata lain, saat kita membaca apa yang Paulus tulis, kita dapat memahami apa yang ia pahami. Paulus juga berkata dalam 2 Korintus pertama ayat 13, sebab apa yang kami tulis kepadamu tidak lain dari apa yang kamu baca dan kamu pahami. Dalam Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, para penulis yang diilhami oleh Roh Kudus mengajarkan bahwa kita dapat memahami kitab suci. Bagian terakhir dari jawaban dalam katekismus terhadap pertanyaan, dapatkah Anda belajar menyelamatkan jiwa Anda hanya dengan membaca Alkitab adalah tidak,
karena Alkitab tidak memiliki semua yang diajarkan Tuhan. Buku The Faith of Millions pada halaman 153 dan 154 juga menyatakan Alkitab tidak memuat semua ajaran agama Kristen dan juga tidak merumuskan semua kewajiban anggotanya. Namun, kitab suci mengajarkan bahwa Alkitab memuat segala sesuatu yang diperlukan untuk mempersiapkan orang percaya bagi setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan, segala kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat dilakukan seorang Kristen yang tidak dituntun oleh kitab suci. Satu-satunya ayat yang dijadikan dasar oleh pihak Katolik untuk mengatakan bahwa Alkitab tidak memuat seluruh ajaran Tuhan adalah Yohanes 20 ayat 30 yang berbunyi, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tertulis dalam kitab ini. Lihat Katekismus untuk orang dewasa halaman 10. Namun, perhatikan apa yang dikatakan Yohanes pada ayat berikutnya. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semuanya itu telah ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dengan demikian, Rasul Yohanes menegaskan bahwa apa yang ia tulis sudah cukup untuk menimbulkan iman yang menghasilkan hidup dalam nama Yesus. Hidup dalam namanya menunjuk pada hidup kekal, dan hidup itu diperoleh melalui iman pada hal-hal yang tertulis oleh para penulis yang diilhami. Kami mengakui secara terbuka bahwa kitab suci memang tidak menulis segala sesuatu yang Yesus lakukan. Yohanes sendiri mengatakan, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan cukup menampung semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes 21 ayat 25. Namun meskipun kita tidak memiliki segala hal yang Yesus lakukan, kita memiliki segala hal yang perlu. Apa yang ditulis dalam kitab suci cukup untuk membawa kita kepada hidup dalam namanya. Para pejabat Katolik melanjutkan klaim mereka bahwa kita tidak dapat memahami Alkitab dengan menyatakan bahwa arti yang benar hanya bisa diperoleh dari Gereja Katolik. Katekismus untuk orang dewasa pada halaman 10 mengatakan, bagaimana Anda bisa mendapatkan makna sejati dari Alkitab? Anda hanya bisa mendapatkannya dari penafsir resmi, yaitu Gereja Katolik. Namun, Gereja Katolik tidak memiliki satupun ayat yang secara eksplisit menyebutkan adanya penafsir resmi. Karena itu, mereka mencoba mendukung klaim ini dengan logika dan penalaran manusia. Setiap kali manusia melakukan hal demikian, hal itu tidak lebih dari sekedar filsafat manusia, bukan bukti kitab suci. Alkitab berkata, sekali-kali tidak, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Roma 3 ayat 4. Dan juga memperingatkan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kolose 2 ayat 8. Doktrin tentang penafsir yang tidak mungkin salah menyiratkan bahwa Allah tidak menyatakan dirinya dengan jelas. Itu berarti Allah memberi wahyu yang masih membutuhkan pengungkapan ulang. Apakah Allah gagal dalam memberikan wahyunya kepada manusia? Apakah para pemimpin Katolik ingin kita percaya bahwa mereka dapat menyampaikan kehendak Allah dengan lebih jelas daripada Allah sendiri? Kami percaya bahwa Allah yang menciptakan akal budi manusia mampu menyampaikan firman-Nya dengan kata-kata yang dapat dipahami manusia. Alasan ketiga saya meninggalkan Gereja Katolik adalah karena Kristus tidak menjadikan gerejanya tidak mungkin salah atau infalibel, seperti yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Penulis-penulis Katolik berusaha mengajarkan bahwa Gereja Katolik tidak mungkin sesat dan dijaga dari kesalahan. Katekismus untuk orang dewasa pada halaman 56 menyatakan, mengapa Gereja Katolik tidak bisa mengajarkan kesalahan?
karena Yesus berjanji akan selalu menyertai gerejanya untuk melindunginya dari kesalahan. Buku My Catholic Faith yang sangat bergantung pada materi dari Baltimore Catechism diberikan kepada saya oleh ayah saya tak lama setelah saya bertobat. Saya kira maksudnya adalah agar saya mungkin kembali ke gereja Katolik. Buku itu mengatakan pada halaman yang ke-144, Yesus Kristus berjanji akan menjaga gereja dari kesalahan. Dan pada halaman 145, Yesus Kristus memerintahkan semua orang untuk mendengarkan dan menaati gereja dengan ancaman kutukan. Jika gerejanya dapat mengajarkan kesalahan, maka dia, Yesus dalam hal ini, bertanggung jawab atas kesalahan itu. Karena ia telah memerintahkan semua orang untuk mentaati. Lalu pada halaman 54, Katekismus untuk orang dewasa mengatakan, apakah setiap orang harus mentaati gereja Katolik? Ya, karena hanya gereja Katoliklah yang memiliki otoritas dari Yesus untuk memerintah dan mengajar. Namun sangat jelas bahwa otoritas dalam gereja Katolik ditempatkan di tempat yang salah. Otoritas bukanlah milik tubuh atau gereja, tetapi milik kepala, yaitu Kristus. Efesus 1 ayat 22-23 dan Kolose 1 ayat 18. Pemerintahan tidak berada dalam kerajaan, tetapi dalam raja. Ibrani 7 ayat 1-2 dan Wahyu 1 ayat 5-6. Otoritas bukan di tangan gereja, tetapi di dalam Kristus sendiri. Matius 28 ayat 18 dan 1 Petrus 3 ayat 22. Gereja bukanlah juru selamat, melainkan hanya tubuh dari orang-orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dan Efesus 5 ayat 22-24. Ada banyak ayat dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa gereja tidak akan dijaga sepenuhnya dari kesesatan. Beberapa di antaranya adalah Kisah Para Rasul 20 ayat 17 dan 28-30, 2 Petrus 2 ayat 1-3 dan pertama Timotius 4 ayat pertama sampai 3, 2 Timotius 4 ayat 3-4 dan 2 Tesalonika 2 ayat 3-11. Dari setiap ayat ini kita melihat bahwa akan terjadi kejatuhan besar dari kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 kita membaca bahwa hal-hal yang menyimpang akan muncul dari antara para penatua atau para uskup sendiri. Petrus berkata dalam 2 Petrus 2 bahwa guru-guru palsu akan muncul di antara kamu, bekerja dari dalam, dan banyak orang akan mengikutinya. Paulus menulis juga dalam 2 Tesalonika 2 bahwa kemurtadan itu sudah mulai terjadi, sebab misteri kedurhakaan telah mulai bekerja di ayat 7. Ia menambahkan bahwa pekerjaan ini akan berlangsung hingga kedatangan Kristus, di mana Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya dengan cahaya kedatangannya. Ayat 8. Kita tidak dapat menyelaraskan apa yang dikatakan para rasul yang diilhami Roh Kudus. Akan muncul guru-guru palsu di antara kamu dengan klaim para penulis Katolik bahwa gereja akan dijaga dari kesalahan. Lebih jauh lagi, ciri-ciri kelompok yang murtad sesuai dengan deskripsi gereja Katolik. Semua orang tahu bahwa gereja Katolik pernah melarang umatnya makan daging pada hari Jumat dan hingga saat ini melarang sebagian orang untuk menikah, misalnya para imam. Ini sejalan dengan peringatan Paulus dalam pertama Timotius 4 ayat pertama sampai 3. Satu-satunya cara agar si pendurhaka dapat berlangsung dari zaman Paulus hingga kedatangan Kristus adalah melalui suksesi yang berkesinambungan. Ia bukan orang jahat dari masa lalu yang sudah mati, karena ia masih harus dibinasakan oleh Kristus saat kedatangannya. Ia bukan juga orang dari masa depan, karena Paulus berkata bahwa pekerjaannya sudah dimulai sejak saat itu. Oleh karena itu, hanya satu kesimpulan yang masuk akal. Harus ada sistem yang terus berlangsung dari masa para rasul hingga sekarang yang menunjukkan semua ciri-ciri kemurtadan besar yang diperingatkan dalam Alkitab. Dan Gereja Katolik Roma adalah satu-satunya entitas yang sepenuhnya cocok dengan gambaran tersebut menurut para rasul. Kemudian ada juga 7 surat singkat kepada 7 jemaat di Asia dalam kitab Wahyu yang menggambarkan hubungan antara gereja dan Kristus. Lihat Wahyu pasal 2 dan 3, khususnya pasal 2 ayat pertama sampai 5, ayat 12 sampai 14, ayat 18 sampai 20 dan pasal 3 ayat pertama sampai 3, ayat 14 sampai 15. Setiap ayat ini dengan jelas menunjukkan
bahwa ketika sebuah gereja tetap tinggal dalam firman Kristus, ia tetap diakui sebagai miliknya. Tetapi ketika gereja itu tidak lagi tinggal dalam firman-Nya, maka ia tidak lagi dianggap sebagai gerejanya. Ayat-ayat ini juga memperlihatkan bahwa Kristus tidak menjadikan gerejanya sebagai entitas yang tidak mungkin sesat, karena beberapa dari gereja-gereja tersebut jatuh ke dalam kesalahan. Seseorang mungkin berkata bahwa bagian-bagian dalam wahyu itu merujuk kepada jemaat-jemaat lokal, bukan pada gereja secara keseluruhan. Memang benar bahwa ayat itu membahas gereja-gereja lokal, namun prinsip yang berlaku bagi mereka juga berlaku secara universal untuk seluruh gereja. Tuhan tidak menetapkan satu standar untuk satu jemaat yang tidak berlaku bagi jemaat yang lain. Jika satu gereja ditolak karena memeluk kesalahan, maka semua gereja lain yang melakukan hal yang sama juga akan ditolak. Gereja-gereja mula-mula diperintahkan untuk berjuang, mempertahankan iman yang benar, dan untuk senantiasa waspada terhadap ajaran sesat yang muncul dari dalam. Namun, doktrin tentang gereja yang tidak mungkin salah, infallible church, membuat gereja Katolik gagal dalam hal ini. Gereja Katolik menjadi gereja yang tidak mengakui kesalahannya dan tidak membenahinya. Dengan klaim infalibilitas, ia menolak introspeksi, menolak kritik, dan menghambat reformasi. Padahal Tuhan Yesus dalam wahyu dengan jelas menegur dan mengancam mencabut kaki pelita dari gereja-gereja yang tidak bertobat. Alasan keempat, saya meninggalkan gereja Katolik adalah karena Kristus tidak menjadikan Petrus sebagai paus. Dalam tulisan-tulisan manusia, gelar-gelar seperti berikut ini sering digunakan untuk menyebut seorang manusia: Paus, Bapa Suci, Wakil Kristus, Sri Paus Tertinggi. Namun, semua gelar ini sebenarnya hanya layak diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Tidak ada satupun contoh dalam Alkitab di mana gelar-gelar ini diberikan kepada manusia. Istilah Bapa Suci hanya muncul satu kali di seluruh Alkitab, yaitu ketika Yesus sendiri menggunakannya untuk menyembah Allah Bapa dalam doanya. Yohanes 17 ayat 11. Salah satu klaim paling berani dari Gereja Katolik adalah bahwa Paus adalah wakil Kristus atau Vicar of Christ. Menurut Kamus Webster, Vicar berarti seseorang yang bertindak sebagai pengganti atau wakil. Seseorang yang diberi kuasa untuk menjalankan fungsi dari pihak lain yang memiliki jabatan lebih tinggi. Namun, jika kita mencari di seluruh Alkitab, hanya ada satu bagian yang menggambarkan seseorang yang mencoba mengambil tempat Allah atau Kristus, dan itu bukan pujian, melainkan peringatan. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 berkata, "Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara apapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yaitu anak kebinasaan, yang menentang dan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah." Ini bukanlah gambaran tentang seorang pemimpin rohani yang ditetapkan Allah, tetapi tentang manusia durhaka, seorang yang menyamar seolah-olah dia adalah wakil Allah, tetapi justru melawan Allah. Demikian juga, satu-satunya ayat yang menggambarkan seseorang yang mengambil posisi Allah atau Kristus adalah 2 Tesalonika 2 ayat 3-4, dan orang itu disebut manusia durhaka. Namun, itulah tepatnya klaim Paus, yaitu sebagai wakil Kristus yang adalah Allah sendiri. Matius 1 ayat 23, Yohanes 1 ayat 1. Jadi tidak ada dasar Alkitabiah untuk mengatakan bahwa Kristus yang adalah Allah ini menjadikan Petrus atau Paus, apalagi ada suksesi jabatan itu di bumi ini. Allah tidak perlu diwakilkan oleh satu orang manusia biasa. James Cardinal Gibson, seorang uskup agung Katolik, berkata, "Yesus Tuhan kita hanya menjadikan satu gereja yang dia bangun di atas Petrus. Oleh karena itu, setiap gereja yang tidak mengakui Petrus sebagai batu dasar tidaklah merupakan gereja Kristus, dan karena itu tidak dapat bertahan. Sebab itu bukanlah karya Allah,
The Faith of Our Father, halaman 82. Namun Rasul Paulus berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Tidak ada dasar lain selain Kristus. Karena itu, gereja manapun yang tidak mengakui Kristus saja sebagai batu dasar tidak dapat menjadi gereja Kristus. Penulis Katolik sering berbicara tentang primasi Paus, tetapi Kolose 1 ayat 18 yang berbicara tentang Kristus berkata, dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, supaya ia yang utama dalam segala sesuatu. Jadi, dalam hal otoritas di dalam gereja, Tuhan Yesus Kristuslah yang memegang primasi dalam segala hal, dan ini tidak menyisakan ruang bagi Paus. Umat Katolik mengklaim bahwa Paus adalah kepala gereja yang kelihatan. Buku Katolik Answer Wesley oleh Martin Jescott menyatakan di halaman 49, Paus sebagai wakil Kristus adalah kepala kelihatan dari kerajaan Kristus di bumi, yaitu gereja, yang mana Kristus sendiri adalah kepala yang tak kelihatan. Buku Father Smith Instructs Jackson oleh John F. Knoll dan Lester J. Fallon di halaman 42 berkata, menurut kehendak Kristus, semua anggotanya mengakui iman yang sama, memiliki ibadah dan sakramen yang sama, dan dipersatukan di bawah satu kepala kelihatan yang sama, yaitu Paus. Pejabat Katolik selalu menggunakan kata kelihatan atau visible, kemungkinan dengan maksud untuk menghindari kesan bahwa Paus menyaingi kepemimpinan Kristus, serta untuk menyelesaikan masalah teologis tentang gereja dengan dua kepala. Namun demikian, kitab suci tidak pernah mengajarkan adanya kepala yang kelihatan dan tak kelihatan. Yesus sendiri berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Lukas 17 ayat 20-21 menulis, ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang tidak dapat berkata, lihat di sini atau lihat di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah adalah kerajaan rohani, dan karena itu hanya membutuhkan seorang raja rohani, yaitu Kristus sendiri. Efesus 5 ayat 23-25 menunjukkan bahwa Kristus adalah satu-satunya kepala gereja. Sebab suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi istri tunduk kepada suaminya, sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus sang kepala. Seperti istri hanya tunduk kepada satu kepala, yaitu suaminya, maka gereja pun harusnya hanya tunduk kepada satu kepala, yaitu Kristus. Sama seperti suami tidak mengirim atau mengganti untuk memerintah atau memiliki istrinya, demikian juga Kristus tidak menetapkan wakil manusia siapapun di bumi ini untuk memerintah atas mempelainya, yaitu gereja. Umat Katolik sering menggunakan ungkapan satu kawanan dan satu gembala untuk mendukung doktrin kepausan. Lihat Katekismus untuk orang dewasa halaman 59. Mereka mengajarkan bahwa satu gembala adalah Paus dan satu kawanan adalah Gereja Katolik Roma. Namun, perhatikan sendiri apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 11, 14-16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Masih ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka juga harus kubawa, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jika seseorang tunduk kepada Kristus sebagai satu gembala, itu satu. Jika seseorang tunduk kepada Paus sebagai satu gembala, juga itu sudah dua. Jika satu dan satu sama dengan dua, maka jelas bahwa menjadikan Paus sebagai gembala satu-satunya berarti telah menggantikan peran Kristus yang oleh Yesus sendiri dinyatakan sebagai satu-satunya gembala yang sejati. Gereja seringkali dibandingkan dengan tubuh manusia dalam kitab suci. Anggota-anggota gereja digambarkan sebagai berbagai bagian tubuh, sementara Kristus selalu disebut sebagai kepala. Lihat 1 Korintus 12 ayat 12-27, Efesus 1 ayat 20-23, pasal 4 ayat 15-16. Maka pertanyaannya adalah, bagian tubuh manakah Paus itu? Dan juga, bagaimana mungkin bisa muncul ide adanya kepala kedua atau subhead dalam satu tubuh? Kepala di dalam kepala? Salah satu argumen terkuat menolak primasi Paus adalah kenyataan bahwa para rasul sendiri pernah berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lukas 22 ayat 24-26 menulis, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang dianggap terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah atas rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Fakta bahwa para rasul berdebat soal siapa yang terbesar menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa Petrus telah ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perdebatan itu terjadi pada malam pengkhianatan, yaitu malam terakhir pelayanan Yesus di bumi. Jika Petrus memang telah ditetapkan sebagai paus atau kepala para rasul, mengapa para rasul masih bingung dan berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka? Tanggapan Yesus terhadap perdebatan itu sangat penting. Yesus tidak berkata bahwa Petrus telah menjadi kepala atau yang terbesar, tidak. Melainkan menegaskan bahwa cara memimpin seperti bangsa-bangsa kafir bukanlah jalan dalam kerajaan Allah. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah, tapi kamu tidaklah demikian. Paus, dia kepala gereja, tapi juga kepala negara, kepala sebuah negara, dan rasul-rasul tidaklah demikian. Dengan kata lain, Yesus secara jelas dan eksplisit menolak struktur otoritas hierarkis seperti yang diklaim oleh sistem kepausan. Ia tidak menunjuk seorang paus, melainkan menyatakan bahwa yang terbesar harus menjadi seperti yang paling muda dan pemimpin harus menjadi pelayan. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang seorang penguasa rohani tunggal di atas jemaatnya. Kristus adalah satu-satunya kepala tubuh dan setiap anggota memiliki fungsi. Tetapi tidak ada kepala kedua, tidak Petrus, tidak Paus di Vatikan. Kesimpulan, masih ada alasan-alasan lain mengapa saya meninggalkan gereja Katolik. Namun saya hanya mencoba mencantumkan beberapa alasan ini yang paling membekas dalam hati saya pada saat pertobatan saya. Saya berharap dan berdoa agar hal-hal ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang dengan tulus mencari kebenaran. Saya memohon dan mengundang semua sahabat dan kerabat Katolik saya untuk memeriksa hal-hal ini dalam terang firman Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan menyertai Anda dalam segala upaya Anda untuk melayaninya. Teman-teman, itulah kisahnya, ya. Lebih tepatnya alasan-alasan kenapa dia keluar dari gereja Katolik. Semoga ini menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.